Rahayu. Rahayu ingkang sari pinanggih, rahayu sagung dumadi. Selamat siang rekan kawanku, penyimak, pecinta, peniru dan pemerhati kanal Kimohan dimanapun kalian berada, dimanapun jenengan berada. Selamat bergabung kembali siang ini bersama Kimohan. Agendanya berada di kebun Pak Tulus, titik yang ke-4 di sini, yang mana penanaman di sini sejumlah 1,5 hektar yang di sini. Jadi ngumpul nanti ada kedua belah titik ini, ada titik yang sudah berusia kurang lebihnya hampir 1 tahun 9 bulan, hampir 2 tahun. Juga ada yang barusan tanam kira-kira 4 bulan sampai 5 bulan yang lalu. Nih di kebun Pak Tulus, nanti di keseluruhan di area yang ini 1 hektar jumlahnya. Dan pembahasan siang kali ini, karena kemarin beliaunya sudah mengadakan kegiatan untuk penataan percabangan sejak dini, jadi Kimohan tidak bisa ambil gambarnya, baru kesempatan kali ini Kimohan bisa hadir. Tolong di-shot ke sini Mas kameramen. Nih. Nah, tadi setelah tanam jeruk ini antara umur 4-5 bulan, ini percabangan ini tentunya dari bawah semuanya ada begini tadinya ya. Ini coba Kimohan gadukkan kembali ini ya, seperti ini. Seperti ini. Nah, nih ada 3 cabang ini ya. Oke, bisa dijelaskan di kamera ya. Mas kameramen ya, ada 3 cabang seperti ini. Ya. Juga tolong di shot agak menjauh sedikit. Oke. Ambil dari jarak jauh Mas. Ya. Oke, tadinya seperti ini. Ya, ketiga ranting ini dipotong sama beliaunya. Ini nanti untuk mencapai apa? Ini nanti untuk mencapai ketinggian kurang lebihnya antara 80 sampai 90 cm. Berarti larinya metode Pak Tulus ini tetap seperti di kebun-kebun yang lain. Metode bending. Berarti metode bending itu dipersiapkan cabang itu dari bidang okulasi nanti dicari ketinggian kurang lebihnya 80 cm, baru nanti percabangan yang atas itu langsung ditata sama beliaunya. Berarti kalau metode bending semenjak kecil seperti ini. Kalau metode proningnya Kimohan semenjak kecil kan pruning sudah. Begitu menancap kira-kira umur 3 minggu langsung pruning. Ini juga begitu, umur 4-5 bulan langsung juga menghadapi pruning, tapi pruning pembentukan batang. Fokusnya pembentukan batangnya biar mencapai ketinggian antara 80 sampai 90 cm, baru nanti percabangannya selanjutnya akan ditata ulang. Itu yang membedakan metode pruning sama metode bending. Untuk area bedeng tetap konsisten Pak Tulus ini. Nyata-nyata ini di MDPL yang tinggi tetap ada drainase dan membentuk sebuah bedengan seperti ini. Sebuah bedengan seperti ini. Tujuannya apa? Nanti seiring berjalan tumbuh kembangnya jeruk, akar jeruk ini tidak akan jenuh dengan air. Ataupun dengan bahasa yang keren di lokal Kimohan, tanah lulur awet wangi. Nah, tanahnya pH tanahnya akan selalu netral dan nanti tidak menghambat penyerapan nutrisi pada akar jeruk itu sendiri. Jadi nanti jeruk tumbuh kembangnya akan selalu cepat. Nih, ikuti Kimohan. Sambil perlihatkan kiri kanannya ini ya. Siap. Untuk jarak tanam ini 3,5 kali 4. Ini jarak yang ideal untuk di Jawa. Saya ulang, ini ideal untuk di Jawa adik-adikku. Artinya untuk jarak tanam lebih lebar dari ini lebih bagus. Apalagi rekan-rekan Kimohan, sedulur Kimohan yang ada di Sumatera, di Kalimantan itu ada jarak 6 kali 5.
ada 6 kali 6 lebih bagus. Nah, untuk khusus di Jawa sendiri, karena areal pertaniannya tidak seluas di luar pulau, untuk jarak ini sudah terhitung ideal. Ini yang Timuan gaung-gaungkan sejak pembukaan lahan di sini. Ini teknologi pengerjaan lahannya dulu orang bertani jeruk itu. Jangan asal tanam, asal tancap. Jadi metodenya kita atur sedemikian rupa dulu. Seperti ini, paling tidak seperti ini. Seluruh percabangannya sudah dikerjakan 3 hari yang lalu ini. Timuan malah telat datangnya karena beliaunya sudah menghubungi Timuan, dan Timuan waktu itu nggak ada sempat karena juga jadwal terlalu padat. Tolong bisa ke sana ini, rekan Timuan Pak Tulus, pemilik lahannya. Nah itu. Halo bro. Terus. Pengerjaan yang seperti ini bukan ecek-ecek lagi. Pengerjaan yang seperti ini tuh serius. Nih, tolong juga di shot jeruk yang sudah mulai bagus yang sebelah sana, yang setengah hektar yang sana. Nah, kelihatan ya di kamera ya, nampak jauh sana ya. Oke, siap. Oke, untuk yang ukuran ini juga setengah ini. Jadi nanti lahan ini 1 hektar ngumpul jadi 1 di sini. Oke, siap. Ikuti terus Timuan. Sambil perlihatkan kiri kanannya Kiri Mas kanan. kameramen ya. Oke, siap. Ini lahannya teras siring ini Ki ya. Iya, teras siring ini. Oke, siap. Kemiringan tapi nggak terlalu miring. Ini perkiraan Timuan antara 30-an derajat. Oke. Berarti jarak tanam masih bisa disesuaikan dengan lokasi Ki ya. Iya, ini Berarti 3,5 kali 4 ini sudah ideal menurut Timuan di Jawa ini. Ya, karena juga menghemat lahan. Nanti kalau kita menirukan saudara kita yang di Sumatera ya, kita apa ya? Nanti eman-eman lahan itu. Karena juga nanti penataan ranting juga ditata sedemikian rupa. Jadi nanti antar tajuk juga dibikin tidak saling ketemu itu. Yang penting kita bisa ngolah selanjutnya itu loh. berarti untuk masukan buat teman kita kayak di Kalimantan, Sumatera, Papua itu berarti maksimal kayak jarak tanamnya nggak sama-sama di Jawa Ki ya. Enggak sama. Di sana itu ada subscriber Timuan itu tanam 6 kali 6, 7 kali 6 ada, 6 kali 5 ada, 5 kali 4 ada. Artinya semakin jarak tanamnya luas semakin bagus. Ya.
Makanya dulu pernah ada sakit berkimuhan. Nyata-nyata di ketinggian ki. Ngapain wong nggak terjadi banjir kok dikasih drainase? Lah itu. Dulu pernah ada yang komen seperti itu. Oh iya iya. Kimuhan ini hanya ngeman, jangan sampai nanti pemula yang mengikuti itu salah. Iya. Begitu loh. Nanti jeruk pernah panen 1 kali 2 kali jeruk sudah error, sudah kuning, daunnya rontok, buah sebesar bekel gedrok. Jangan sampai, karena perakaran jeruk itu yang error karena jenuh air. Rata-rata jeruk rewel itu saat musim penghujan. Jarang sekali jeruk rewel itu musim kemarau, jarang. Kebanyakan 80%-nya itu jeruk rewel di saat musim penghujan. Oke, Makanya Kimuhan sering katakan jangan sampai tanam geblekan, ya, walaupun di MDPL tinggi, walaupun di MDPL rendah, selalu ciptakan drainase. Ya, oke. Ada pertanyaan lanjutan dari subscriber Mas Yudi? Kira-kira? untuk sementara masih gak ada. Oh, oke. Terima kasih atas informasinya. Mudah-mudahan apa yang Kimuhan sampaikan siang ini selalu menjadikan manfaat buat kalian pecintanya kanal Kimuhan. Nggih, matur nuwun sangat. Untuk yang terakhir kali, Ihdinas Shiratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om. Santi, 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 Om.